Perkenalkan, saya Hanin Elisa dengan NIM C1L023031 serta rekan-rekan saya Inayatul Fitriani NIM C1L023049 dan Ananda Atta NIM C1L023085. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai dilema etika, studi kasus pelanggaran etika profesi guru akibat kelalaian pengisian PDSS di SMA Negeri 1 Mempawah. Kronologi kasus ini berawal dari awal tahun 2025, di mana SMA Negeri 1 Mempawah gagal untuk menginput data PDSS ke sistem SNBP secara tepat waktu. Akibatnya, ada lebih dari 113 siswa gagal memperoleh haknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau PTN menggunakan jalur prestasi. Hal ini jelas menimbulkan protes dari orang tua, teguran dari dinas pendidikan, serta sorotan publik terhadap manajemen sekolah dan tanggung jawab guru. Kasus SMA Negeri 1 Mempawah menyoroti 4 pelanggaran serius terhadap Kode Etik PGRI. Yang pertama ada pasal 2 tentang tanggung jawab terhadap peserta didik. Guru gagal mengirimkan data PPDS tepat waktu sehingga menyebabkan lebih dari 113 siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti SNBP. Lalu yang kedua pasal 5 sampai dengan 6 tentang profesionalitas dan tanggung jawab diri. Ketidaktertiban dalam pengelolaan tugas administrasi, kurangnya sistem backup dan minimnya kontrol kualitas menunjukkan rendahnya integritas dan kesiapan profesional. Lalu yang ketiga ada pasal 7 tentang kerjasama rekan sejawat. Kegagalan koordinasi antar pihak internal sekolah mengindikasikan lemahnya kolaborasi dan komunikasi yang berdampak pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada pasal 10 tentang tanggung jawab sosial. Kelalaian ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, mencederai reputasi guru dan menghambat tujuan menjelaskan bangsa. Nah, untuk selanjutnya, pelanggaran prinsip etika universal, diantaranya yang pertama ada non-malfeasance atau tidak membahayakan, yang kedua beneficence atau berbuat demi kebaikan, ketiga ada justice atau keadilan, yang keempat responsibility atau tanggung jawab, dan yang terakhir ada integrity atau integritas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian. Nah, penyelesaian dari permasalahan yang ada itu dapat dilaksanakan dengan yang pertama adanya pelatihan etika administrasi dan juga penguatan kode etik. Nah, sekolah ini memiliki kewajiban untuk mengadakan pelatihan yang membahas hal-hal penting mengenai profesi guru, seperti adanya pemahaman tentang kode etik, kemudian cara mengatur waktu dengan baik, keterampilan dalam mengelola sistem administrasi digital, serta membangun sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian yang kedua ada pembentukan tim koordinasi dan evaluasi secara berkala. Nah, langkah ini itu diperlukan agar mencegah terulangnya kasus kelalaian pengisian PDSS yang terjadi dengan membentuk tim koordinasi internal yang khusus untuk bertugas menangani seluruh permasalahan dalam proses pengunggahan data dalam PDSS. Kemudian yang ketiga ada pengawasan berjenjang dari Dinas Pendidikan dan juga PGRI. Nah, untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi, perlu adanya dukungan dari sistem pengawasan yang berjenjang dari pihak eksternal, contohnya yaitu ada Dinas Pendidikan dan juga PGRI. Dan yang terakhir adanya pemulihan hak dan pendampingan siswa. Nah, sekolah ini perlu memberikan kesempatan lain bagi siswa yang terdampak kelalaian pengisian PDSS, misalnya yaitu bisa mengikuti tes SNBT. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kelalaian seorang guru bukan hanya sekedar kelalaian teknis saja, melainkan merupakan pelanggaran etik yang serius yang dapat berdampak pada masa depan siswa. Oleh karena itu, etika profesi harus menjadi bagian utama dari manajemen sekolah. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.